Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh addal amanah wa ballagar risalah wa nasahal ummah. Allahumma ij'al afdalas salawati wa azkat tahiyyati wa ammal barakat ala khairi anbiya'ika wa afdali rusulika nabiyyina wa qudwatina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa khulafaihi min ba'dihi wa man ahya sunnatahu wa salaka sabilahu wa nahja nahjahu wa jahada fillahi haqqa jihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. Tabarakan bi dzikri, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wal mu'takifin, jamaah salat Jumat Masjid Raudhatul Jannah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah wa bi ni'matillah wa la haula wa la quwata illa billah. Duduknya kita bersimpuh bertawajuh di hadapan Allah ini adalah karena Allah masih memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Sementara di luar sana saudara-saudara kita lupa dengan apa yang telah dipanggil oleh Allah melalui para muazzin-muazzin yang tersebar di seluruh permukaan bumi ini untuk mengajak kita melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Alangkah sangat bijaksananya kita sebagai hamba yang beriman. Marilah senantiasa kita selalu, Al-Fakir mengajak untuk selalu meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa yang dapat menumbuhkan rasa mahabbah dan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, serta peduli terhadap sesama kita, yaitu kaum muslimin dan muslimat, serta takwa yang dapat menumbuhkan rasa kebersihan hati kita, qalbun salim kita dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semua kewajiban-kewajiban baik mahdoh maupun mahdoh, kewajiban kepada Allah maupun kewajiban terhadap sesama manusia. Ma'asyiral muslimin wal mu'takifin rahimakumullah. Suatu hari Kanjeng Baginda Rasul datang ke sebuah masjid. Didapatinya ada seorang sahabat Rasul yang sedang duduk tafakur dan terpenung di dalam masjid tersebut. Sahabat itu bernama Abi Dzar Al-Ghifari. Lalu Rasul menyapa sahabat Abi Dzar Al-Ghifari. Ghifari ini adalah nama laqab atau pemberian dari orang-orang di kota Mekah kepada Abi Dzar. Yang Ghifari ini adalah wilayah atau desa di mana perbatasan antara Mekah dan Yaman. Penduduk Ghifar ini adalah penduduk yang boleh dikatakan adalah orang-orang yang keras. Bahkan dari desa itu dilahirkan para pencoleng
para penjahat dan perompak atau perampok. Jadi Abi Dzar Al-Ghifari ini adalah sahabat Rasul yang dulunya adalah mantan preman, mantan pencoleng, maka disebut sebagai Abi Dzar Al-Ghifar dari kota Ghifar atau dari desa Ghifar. Rasul bertanya kepada sahabat Abi Dzar Al-Ghifari, "Wahai sahabatku Abi Dzar, gerangan apa yang membuat engkau selalu datang merenung di dalam masjid? Apakah engkau sedang i'tikaf?" Abi Dzar menjawab, "Tidak juga ya Rasul." "Apakah engkau sedang muhasabah atau berzikir?" "Ya kira-kira demikianlah ya Rasul. Aku sebenarnya datang ke masjid ini merenung untuk menghindari kalau di rumahku sudah banyak debt kolektor atau penagih hutang. Karena aku menganggap bahwa masjidlah tempat yang terindah dan tertenang untuk muhasabah dan merenung terhadap diri dan kehidupan ini, apalagi aku punya banyak hutang." Mendengar hal tersebut, Rasul mengajarkan kepada Abi Dzar Al-Ghifari, "Wahai sahabat Abi Dzar Al-Ghifari, maukah aku berikan sebuah doa yang doa ini kau baca nanti dan insya Allah doa ini akan menyebabkan Anda terasa terbebas dari hutang." Bukan dibebaskan dari hutang, tapi berasa diri kita terbebas dari hutang. Tidak ada satu doa yang bisa membebaskan hutang, karena hutang itu pun harus dibayar bukan dengan doa, tapi dengan ikhtiar dan doa. Kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan memberikan solusi dan jalan keluar yang terbaik. Apa doa ini? Doa ini adalah Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, ya Tuhanku, lindungilah aku, berlindung kepada Engkau minal hammi wal hazan, dari penyakit galau dan kemalasan dan lemah. Minal hammi wal hazan, dari kegalauan dan kesedihan. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, dan aku berlindung kepadamu daripada lemah dan kemalasan. Wa a'udzubika min ghalabatid wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, dan aku berlindung kepada Engkau daripada sifat pengecut dan kikir atau bakhil. Wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal, dan aku berlindung kepada Engkau dari terlilit hutang dan kesewenang-wenangan orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari doa yang diajarkan oleh Abi Dzar Al-Ghifari, fenomena yang kita lihat bagaimana pinjaman online, bahkan kewajiban-kewajiban kita sebagai insan, sebagai manusia, terlalu kita banyak hutang secara pribadi maupun hutang-hutang kita di masyarakat. Terlepas dari pribadi kita yang berhutang, maka Rasul memberikan solusi yang terbaik. Yang pertama, ketika kita mengalami kegalauan, maka Rasul memberikan pembelajarannya untuk kita, perbanyaklah beristighfar kepada Allah. Man aksara minal istighfar ja'alallahu min kulli hammin faraja. Barang siapa yang memperbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah, Allah akan jadikan setiap kegalauannya itu adalah pintu kebahagiaan. Wa min kulli dhiqin makhraja, dan Allah jadikan setiap kesempitannya itu adalah jalan keluar yang terbaik. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki yang tidak disangka-sangka arah dan datangnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika kita sebagai insan atau manusia memiliki hutang piutang, yang hutang itu tidak bisa kita bayarkan karena kita lalai atau kita sengaja,
Maka ketika ada satu jenazah seorang sahabat Rasul yang akan disolatkan, Rasul bertanya, apakah jenazah ini masih punya hutang? Para sahabat menjawab bahwa jenazah ini tidak memiliki hutang. Lalu Rasul memerintahkan untuk menyolatkan jenazah tersebut. Dalam hal berikutnya, ada seorang jenazah dari sahabat Rasul yang kemudian jamaah ditanya, apakah jenazah ini memiliki hutang? Lalu sahabat yang lain menjawab, betul ya Rasul, sahabat ini memiliki hutang. Lalu apa jawab Rasul? Jangan disolatkan dulu, bayarkan hutangnya yang 3 dirham itu, maka nanti setelah itu baru kita solatkan. Artinya adalah bahwa hutang piutang yang kita miliki adalah kewajiban kita sesama insan. Tidak terputus ketika kita jihad fisabilillah, ketika kita syahid fisabilillah, ketika kita dalam keadaan meninggal dunia dalam keadaan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hutang itu pun tidak akan bisa lunas kecuali hakul adami dituntaskan, barulah Allah akan mengangkat derajat dan pahala kita ke dalam sisinya. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sekecil apapun hutang piutang yang dimiliki oleh kita sebagai insan, maka ada sebuah wasiat yang harus ditunaikan. Kalau kita mungkin telah meninggal dunia, nanti wasiat itu akan diteruskan oleh ahli waris kita, anak-anak kita yang soleh dan solehah, untuk meneruskan dan melanjutkan pembayaran hutang piutangnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari khutbah yang singkat ini Al-Fakir bisa mengambil kesimpulan bahwa yang pertama, ketika kita galau dalam keadaan terlilit hutang dan dalam keadaan bersedih terhadap kehidupan ini yang mungkin kita tidak beruntung atau belum beruntung, maka perbanyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan perbanyak doa yang tadi diajarkan oleh Rasul kepada Abi Dzar Al-Ghifari. Yang kedua adalah mari kita tingkatkan kualitas takwa kita kepada Allah dengan takwa yang sesungguhnya. Yang ketiga adalah mari kita jaga istiqomah, konsisten kita terhadap nilai keislaman dan ibadah serta tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian khutbah yang singkat ini, semoga bermanfaat untuk diri Al-Fakir maupun hadirin yang hadir pada hari ini. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil mannan wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu wal ghafur